Selamat siang Bu Farah. Selamat siang, Oke, bagaimana kabarnya Pak. hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Jenengan baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana Bu? Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sibuk ya? Ya, lumayan, Pak. Karena kemarin kan kegiatannya lumayan padat setelah kemarin disibukkan dengan serangkaian kegiatan acara lomba 17 Agustus dan ini kan mau persiapan buat eh, administrasi itu sih, Iya, Pak, betul ya. akreditasi perpustakaan dan juga persiapan BTS Yes. bulan depan. Berarti sibuk terus ya Bu, tidak ada habisnya kegiatannya ya. Lumayan. Ya, jadi Bu Farah, ini sebelumnya ini saya minta waktunya kepada Bu Farah karena ini kan besok mau observasi lah. Ini ada tahapan yang pertama yaitu tahapan pra observasi. Gitu. Jadi nanti bisa kita mulai sekarang ya Bu. Bisa. Ya. Nah, kira-kira apa yang Bu Farah inginkan setelah nanti kita coaching? Tentunya saya ingin membangun kelas itu senyaman mungkin, memfasilitasi murid belajar ya gimana caranya murid itu bisa nyaman saat pembelajaran dan juga membantu proses saat anak itu belajar agar lebih efektif dan melakukan asesmen kemudian umpan balik. Oh iya, berarti Bu Farah ini ingin melakukan untuk mengembangkan bagaimana kelasnya yang nyaman, kemudian proses pembelajaran ya Bu, tentunya dalam membuka ataupun menutup pembelajaran dan juga melakukan asesmen dan juga yang terakhir nanti mungkin bisa umpan balik. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Bu Farah lakukan untuk mencapai tujuan ini? Nah, seperti yang sudah saya tadi bilang ya Pak, ingin membangun kelas yang nyaman. Berarti kan saya harus gimana sih caranya saya membangun lingkungan anak itu supaya pembelajarannya lebih nyaman. Tentunya saya itu tidak memaksakan kalau anak itu ya nggak mendiskriminasikan anak atau menekan anak. Sebisa mungkin saya itu menjadi anak itu berada di posisi anak tersebut, di posisinya anak gitu ya. Nah, tentunya dalam melakukan ini kan pasti ada hambatan gitu. Nah, kira-kira ada tidak hambatannya? Jika ada, apa kira-kira? Nah, itu kan tadi saya bilang kan kalau saya berusaha memposisikan sebagai anak nih Pak. Berarti kan anak kadang terlalu nyaman dengan peran itu. Jadi ya ada di beberapa kesempatan anak itu terlalu menyepelekan. Jadi kadang waktunya masuk, harusnya jam pagi jam segini, anak belum masuk. Jadi saya harus nunggu di depan gitu, jadi, Pak. Berarti ada ya hambatannya mungkin murid yang terlambat masuk kelas. Jadi kan Bu Farah sudah menyebutkan ya ada hal-hal yang akan Bu Farah lakukan, kemudian juga hambatan-hambatannya. Nah, kira-kira nih prioritasnya apa yang menjadi prioritasnya? Kira goal setting, tujuan akhir ini strategi seperti apa Bu? Selain berusaha memaksimalkan pembelajaran yang ada, terus membuat anak merasa nyaman saat pembelajaran, yang saya harapkan juga prioritas dari saya, anak itu paham apa yang saya sampaikan, materi apa yang saya sampaikan, tapi tanpa menekan anak itu sendiri. Oh, begitu. Jadi anak-anak memang bisa berhasil tapi dengan caranya sendiri, begitu ya istilahnya. Tidak menekan harus ini caranya seperti ini, saya harus menerapkan seperti itu ke anak ya sesuai dengan kemampuan anak. Bagus itu Bu, seperti itu. Kemudian nih ukuran keberhasilannya dari skala 1 sampai 10 nih untuk ukuran keberhasilan dari Bu Farah. Sekarang dalam skala berapa Bu kira-kira? Kalau sekarang mungkin masih di 6 sampai 7 ya Pak. Terus nanti yang diharapkan berapa Bu? Mungkin 8 sampai 9. 8, 9 bagus itu ya. Kemudian yang terakhir komitmen untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan tadi seperti apa? Komitmen saya sih Pak, saya berharap saya tetap sabar, tetap semangat membersamai murid-murid selama proses pembelajaran berlangsung. Iya, bagus itu. Nah, kemudian kira-kira nih, ada tidak yang bisa membantu Bu Farah untuk menjaga komitmen itu? Nah, tentunya tidak lepas dari peran teman-teman ya, guru nih Pak, mensupport orang tua, tentunya murid ya. Nah, baik, itu untuk tahapan praobservasinya sudah kita laksanakan bersama-sama. Kemudian
besok saya akan coba masuk ke kelasnya Bu Farah untuk observasi pembelajaran yang dilakukan Bu Farah. Nanti kita ketemu lagi di tahap pasca observasinya. Gitu Bu. Ya, terima kasih sekali untuk waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah berdoa apa belum? Belum. Mas Farel boleh dipimpin untuk berdoanya? Tangan dilipat di atas lidah, kepala menunduk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semuanya sehat? Sudah sarapan atau belum? Sudah. Sarapan sama apa? Ada yang sama telur, sama kuban. Kuban itu sayur. Terus apalagi mie goreng. Pagi-pagi sudah makan mie goreng, ayo. Nggak bohong. Jangan terlalu sering makan. Diusahakan kalau sarapan pakai sayur. Bu guru absen dulu. Iya, harus pakai sayur ya. Guru absen dulu. Yang tidak berangkat ada siapa ya kira-kira? Zafran ya. Mbak Iva kenapa? Ada yang tahu nggak Mbak Iva kemana? Nggak tahu. Mbak Aifa sama Mas Zafran Zufran. Biasa Bu Farah mau bagi-bagi bintang hari ini. Siapa yang hari ini sholat subuh dan sikat gigi? Oh, banyak sekali, tak panggil satu-satu, berarti ya dari depan. Jika boleh maju. Oh iya, beneran nggak? Sholat subuh, sikat gigi. Oke, tak kasih bintang 1. Siapa lagi? Noval. Beneran apa enggak Mas Noval? Ya jujur ya, belajar jujur ya. Oke, maju. Ini anak-anak mau belajar matematika. Mau belajar tentang membandingkan bilangan yang banyaknya itu sampai 20. 20 saja, sampai 20. Anak-anak ada yang tahu ini simbol apa enggak? Tahu. Apa? Yang seperti ini, kasih garis depannya kayak huruf apa? B. Garisnya apa? Besar. Kalau yang ini dikasih garis jadinya apa? Itu apa? Kecil. Kalau misal Bu Farah punya soal seperti ini, 16 dibagi 18, yang mana kira-kira tandanya? 18. Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Berarti 16 lebih apa? Lebih apa? Ayo apa? Kecil dari apa?
Sudah paham? Sudah paham apa belum? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Sekarang dicoba. Bu Farah punya soal seperti ini. Nanti anak-anak coba mengerjakan. Ini ada nama, diisi namanya siapa, kelasnya berapa, nanti diisi juga. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali, mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa maju ke depan, bisa tanya ke depan ya. Ya dong, bawahnya bisa yang kecil. Berarti ini huruf ke B apa ke K? Besar. Masih coba sekali lagi Farah jelasin. Lihatlah ke depan. Oke. Suaranya yang keras. Oke. Kalau ada tanda seperti ini sama seperti ini, Bu Farah punya soal 8.9. Caranya biar anak-anak mudah menjawab itu, anak-anak itu bikin garis tegak lurus. Gini, kayak huruf apa ini kira-kira? Besar atau kecil awalnya? Besar. Dikasih garis lagi yang satu, Mas Romo diperhatikan dulu, nanti nggak bisa. Kita bikin garis lagi kayak huruf apa ini? Kamu untuk apa? Kecil. 8.9. Mana yang dimakan? 9 kayak kalau dikasih garis gini seperti huruf besar, huruf B atau huruf K? Huruf K. K untuk kecil atau besar? Kecil. Berarti 8 lebih apa? Ke K apa B? Lebih ke dari mana? Dari 9. Sekarang kalau Bu Farah dibalik soalnya dari 9.8. Yang dimakan itu yang mana? Yang 9. Kalau kita tarik garis lurus itu seperti huruf apa? B. Berarti 9 lebih apa? Dari apa? Dari 8. Paham atau enggak kira-kira? Mas Gibran paham apa enggak kira-kira? Paham? Iya, penjelasannya dijawab di bawahnya. Paham apa enggak? Iya, persis seperti guru. Sekarang ada yang namanya tanda apa ini? Lihatlah ke depan.
sama dengan karena sama 5 sama 5 itu sama. Paham apa kayak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Jika paham? Paham. 5 itu lebih sedikit atau lebih besar dari 3? Lebih kecil atau lebih besar dari 3? Kan besar, berarti ditulis 5 lebih besar dari 3. Paham? Kalau yang kecil juga sama. Oke, good job. Good job, selesaikan semua dulu. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sudah kenyang? Diam, silent, please. Sudah diam, silent, please. Berarti tidak ada yang bersuara. Sudah selesai semua kan? Guru mau menyocokkan. Yang tidak mendengarkan Bu Guru, bintangnya tak ambil lagi satu. Setiap yang tidak mau mana sama Bu Guru, berarti kan nggak mematuhi peraturan dari Bu Guru. Bintangnya tak ambil satu. Berarti nanti kalau Mas Akbar harusnya dapat bintang 7, nggak jadi dapat bintang karena tidak memperhatikan. Sudah semua, dilihat lembar jawabannya masing-masing. Wow. Nomor 1 itu ada berapa? 5 sama 3. 3. Yang dimakan itu yang mana? Yang mana? Berarti apa? 5 lebih besar atau lebih kecil? 5 lebih besar dari apa? Dari 3. Siapa yang jawabannya betul? Nomor 2. Tadi berarti belajar tentang apa saja kira-kira? Pastikan perbandingan angka. Mas, juga belajar apa saja tadi? Perbandingan angka. Yang banyak itu yang dimakan. Sekian pelajaran yang dapat Bu Farah sampaikan. Kurang lebihnya Bu Farah mohon maaf. Nanti kalau ada yang belum paham sama apa yang Bu Farah sampaikan, nanti bisa tanya lagi. Boleh istirahat. Selamat siang Bu Farah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Jadi setelah kemarin kita melaksanakan praobservasi, kemudian kemarin saya sudah masuk ke kelasnya Bu Farah, Ibu. Saya melakukan observasi terhadap Bu Farah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi berdasarkan apa yang kemarin sudah saya amati di tempatnya Bu Farah. Kemarin Bu Farah itu ingin menghendaki pengembangan yang pertama, lingkungan pembelajaran di kelas yang nyaman, kemudian yang kedua bagaimana membuka dan juga mengakhiri pembelajaran, serta yang ketiga memberikan asesmen kepada peserta didik. Nah, bisa kita mulai nih Bu Farah? Nah, Bu Farah, kira-kira berdasarkan yang Bu Farah kemarin sudah mengajar, kira-kira dari 3 pengembangan yang sudah dilakukan tadi, refleksi daripada Bu Farah terkait
pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan seperti apa? Kalau dari saya dari awal pembelajaran sebelum saya menerapkan pembelajaran ya masih kayak gitulah Pak, jenengan tahu sendiri, anak yang kurang kondusif, anak yang merasa mungkin tertekan dengan pembelajaran karena saya terlalu menerapkan wah anak harus gini gitu. Setelah saya menerapkan ternyata anak juga perlu kenyamanan dalam belajar agar materinya pun nggak hanya tersampaikan tapi juga anak merasa senang, nggak tertekan gitu. Selama yang sudah saya terapkan yang kemarin itu Pak, saya sih merasa sudah menerapkan dengan melihat acuan anak itu, respon dari anak-anak saat pembelajaran gitu Pak. Jadi anak tidak merasa nggak berani mengutarakan pendapat itu, enggak, dia berani langsung otomatis gini, berarti kan anak ini ternyata berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Ditambah lagi kemarin kan saya kan mencoba yang reward untuk anak itu ya Pak, jenengan tahu sendiri, itu bintang. Kok anak-anak kok tambah semangat dengan apa yang saya lakukan. Baru tadi saya di sekolah kok seneng banget belajar tapi kak kayak bermain lah, ada dikasih reward nanti dapat apa walaupun ya memang harus dipancingannya dulu ya Pak, seperti itu. Oke, jadi terkait dengan lingkungan kelas yang nyaman ini sudah dilaksanakan oleh Farah gitu. Dan terkait dengan bagaimana Bu Farah membuka dan menutup pembelajaran kemarin. Kalau kemarin itu ya dari awal kita salam, doa dulu, terus absensi, mengecek mood anak, tanya sarapannya gimana, karena kadang anak lupa sarapan sih Pak, pas di tengah jam pelajaran makan. Makanya kadang saya kasih waktu 5 menit untuk anak menghabiskan apa yang memang sedang dipegang makanannya itu. Terus biasanya juga setelah absensi harusnya ada ice breaking Pak kemarin, cuman karena saya grogi ya Pak, biasanya ada tepuk fokus Pak untuk melatih fokusnya anak. Misal saya pegang kepala tapi mulut saya berbicara buat melihat apa itu ada Pak, cuma karena memang kemarin tapi sudah dilaksanakan oleh Bu Farah kemarin sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir terkait dengan asesmen Bu, dari hasil asesmen yang Bu Farah kemarin lakukan, apakah sudah sesuai yang diharapkan, apakah sudah maksimal, apakah ada yang kurang seperti itu? Sepertinya untuk yang asesmen saya rasa dari yang bisa sampai yang nggak bisa kebanyakan ya hampir mungkin 80% udah bisa Pak. Cuma kan memang di kelas saya kan ada kondisi anak yang beberapa yang ya memang harus dapat penanganan di luar jam sekolah. Misal di luar jam itu saya kalau anak masih mau belajar ini harusnya seperti ini, tadi sambil istirahat ya kamu harusnya tadi kan ini. Jadi saya kembali mengulas dengan cuma materi ringan-ringan gitu. Iya, jadi sudah sangat luar biasa lah Bu Farah ini kemarin ketika ngajar dan hasil videonya juga kemarin ada nih Bu. Nah kira-kira Bu, dari rating ataupun skala dari 1 sampai 10 pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Farah kemarin sudah berapa Bu rating skalanya? Kalau untuk pemahaman dan itu anak sih menurut saya 8. Sudah 8 ya, padahal kemarin dari awal hanya 5 ya Bu, ketika diobservasi observasinya 5, tapi kemarin yang Bu Farah lakukan sudah 8. Gitu baik itu Bu Farah. Terima kasih untuk refleksinya yang kemarin. Kemudian ini akan saya tambahkan terkait dengan topik yang sudah kemarin Bu Farah lakukan, hanya sedikit masukan mungkin untuk Bu Farah agar ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi secara pelaksanaan kemarin yang pertama menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, ini Bu Farah kemarin sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik murid. Jadi dari segi tempat duduknya kemarin sudah berbentuk U ya, itu ini sudah bisa efektif ya terkait dengan peserta didik yang biasanya rame, kemudian peserta didik yang tidak mau mengikuti pembelajaran kemarin kan sudah dikelompokkan berdasarkan karakteristik peserta didiknya. Nah ini secara tidak langsung Bu Farah juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan dari segi tempat duduknya, peserta didiknya sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuannya masing-masing kemarin gitu Bu Farah. Kemudian dari segi materinya juga kemarin kan sudah dibedakan juga gitu antara anak yang sudah lebih cepat menguasai dan anak yang belum kemarin sudah muncul.
Kemudian yang kedua terkait dengan membuka pembelajaran, sudah baik ya Bu Farah dalam membuka pembelajaran. Ya, interaksi dengan peserta didik juga ini sangat luar biasa karena ketika tadi Bu Farah mengatakan lingkungan kelas yang nyaman, ini pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, kemarin sudah tercipta, memang benar-benar tercipta ketika Bu Farah komunikasi dengan peserta didik kelas rendah kan biasanya, Bu, saya sudah maju kemana, bagaimana cara Bu Farah berkomunikasi dengan mereka ini sudah sangat luar biasa. Jadi peserta didik jadi merasa nyaman. Mereka tidak berbondong-bondong semuanya ke depan menunjukkan hasilnya. Mereka juga sudah mandiri istilahnya seperti itu sudah tercipta. Kemudian ketika menutup pembelajaran juga kemarin sudah Bu Farah memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang sudah dilakukan, dan kemarin ada hal yang sangat luar biasa yaitu Bu Farah sudah memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah betul ya istilahnya ya, good job. Nah itu kan secara tidak langsung peserta didik sudah merasa, oh berarti saya sudah benar, dan peserta didik akan merasa tertantang lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Good job, good job. Nah ini sudah sangat luar biasa sekali kemarin yang saya temukan. Kemudian untuk asesmen, setelah pembelajaran berlangsung sudah ada asesmen yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Farah lakukan. Ini juga asesmennya juga sudah menyesuaikan karakteristik peserta didik. Kemudian untuk masukan dari saya gitu, yang pertama terkait dengan motivasi kepada peserta didik kemarin sudah diberikan. Itu juga sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa ditambah kata-kata lagi supaya anak-anak lebih termotivasi lagi. Tapi menurut saya sudah sangat bagus, sudah ada motivasi. Kemudian tujuan pembelajaran sudah tersampaikan. Yang belum kemarin adalah untuk menjelaskan rangkaian pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran, Bu Farah kan kemarin sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, sudah disebutkan, tinggal rangkaian pembelajarannya. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar materi ini. Nanti pertama kita akan belajar bersama, kemudian kita akan diskusi, nanti akan presentasi. Nah ini mungkin bisa disampaikan kepada peserta didik sehingga bisa setelah ini nanti akan ini. Nah itu nanti akan lebih menantang kepada peserta didik. Kemudian refleksi juga kemarin sudah dilakukan, padahal Farah kan belum tahu ya mungkin ya, ini refleksi ternyata sudah disampaikan. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini, kemarin kan pas terakhir itu sudah disampaikan sebelum penutupan pembelajaran. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ini bagaimana anak-anak. Nah ini kan sudah menanyakan refleksi kepada peserta didik. Secara garis besar sudah dilaksanakan semuanya untuk kemarin, dan saya sangat mengapresiasi dari Bu Farah sendiri yang sudah melakukan pembelajaran, dan kemarin juga tujuan pembelajarannya benar-benar sudah tercapai lah. Jadi anak ketika mengerjakan sudah bisa. Nah Bu Farah, yang ingin saya tanyakan untuk rencana yang akan dilakukan ke depan, mungkin yang kemarin masih terlewati, kira-kira ingin melakukan apa Bu? Kalau untuk rencana ke depan, saya tetap akan melanjutkan apa yang memang sudah berjalan dengan baik ya Pak. Dengan acuan balik lagi ke anak, dengan respon anak merasa nyaman dan paham dengan apa yang sudah saya terapkan, mungkin saya akan lanjutkan untuk kedepannya. Cuma untuk yang belum seperti saya akan menambahkan mungkin ice breaking, karena memang di situ Pak masih perlu banyak belajar ya Pak. Ice breaking, bagaimana anak ya tambah menyenangkan di lingkungan kelasnya lah Pak. Terus saya akan tetap mengevaluasi, memperbaiki dengan itu Pak, kembali lagi ke anak ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada peserta. Nah, respon dari anak gimana kalau memang pembelajarannya mungkin yang saya lakukan udah membosankan, apa anak kok responnya sudah kurang, antusiasnya kurang dari yang saya pertama melakukan, berarti saya harus melakukan perbaikan, dan itu seperti refleksi ya. Untuk rencana yang sangat luar biasa ya, jadi tetap menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira apa yang bisa Bu Farah lakukan, komitmennya kira-kira ke depan? Mau dilakukan kapan, kemudian kira-kira untuk pendukungnya apa, kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya? Kalau komitmen sih mungkin dari diri saya harus lebih sabar, semangat, jangan sampai bosan. Apalagi saya di kelas rendah kan itu harus menciptakan berbagai metode, berbagai aktivitas, kegiatan yang
bagaimana anak merasa senang gitulah Pak. Jangan sampai anak langsung bosen, gue mau ini mau pulang gitu. Itu jangan sampai sih Pak. Nah paling itu sama dari teman-teman sih. Oh iya, berarti supaya nanti membutuhkan sejawat ya untuk membantu komitmen menjaga komitmen dari Bu Farah. Jadi, sehingga pembelajaran kepada peserta didik bisa dilakukan dengan maksimal. Begitu ya Bu Farah, ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali atas waktunya kemarin. Kita sudah berbicara tentang sebelum observasi, ketika observasi, dan hari ini Bu Farah sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Bu Farah sudah menyampaikan tadi refleksinya, kemudian rencana yang akan dilakukan ke depan, dan yang terakhir adalah komitmen daripada Bu Farah untuk tetap melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini sangat luar biasa sekali. Saya selalu menunggu nanti dari Bu Farah terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, karena saya juga terinspirasi jadinya dengan Bu Farah. Ternyata ketika anak mengerjakan itu good job, nah itu saya kadang kan bagus, dan nanti good job itu jadi semangat. Kemudian ketika mau fokus, ayo kita fokus gitu kemarin itu juga akhirnya tak terapkan juga Bu di kelas yang lain. Oh ternyata juga anak jadinya bisa fokus. Nah itu Bu Farah, terima kasih sekali untuk waktunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya Bu, dan nanti kita bisa lebih maksimal. Terima kasih.